Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya berharap setiap kita umat Tuhan berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sekalipun hari-hari ini tidak semakin mudah, iya kan, ada masalah silih datang berganti, ada pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi. Tapi itulah yang Yesus katakan dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita harus memikul salib, setiap kita harus menyangkal diri, setiap kita harus mengikut Tuhan setiap hari. Jadi sekalipun kita harus sangkal diri, sekalipun kita harus pikul salib, sekalipun ada penderitaan yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi, tapi ingatlah, kita tetap harus mengikut Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengikut Tuhan kita dapatkan kekuatan yang baru. Dengan mengikut Tuhan kita dapatkan penghiburan di tengah-tengah kita menghadapi masalah dan tantangan. Dan dengan kita mengikut Tuhan, kita tahu sekalipun ada masalah dan pergumulan, kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain yang mungkin memiliki masalah yang sama. Kita bisa kuatkan, kita bisa saling mendoakan, karena Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih dalam apapun juga yang kami kerjakan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami pengharapan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dan firman-Mu yang memampukan kami untuk melihat terang, melihat cahaya di tengah-tengah kegelapan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kasih itu mengubah banyak orang, ya kan? Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, gitu kan? Karena kasih Allah kepada kita, maka kita diubahkan, ya, karakter kita, hidup kita. Memang tidak langsung begitu kan, tapi ada proses. Tapi kita menyadari bahwa karena kasih Allah dalam hidup kita, maka kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang menaruh kasih itu dalam hati dan hidup kita. Dan kebanyakan orang yang berjumpa dengan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, yang Alkitab catat, itu mengalami perubahan karena kasih. Maka wanita yang tertangkap tangan berzina yang akan dilempari oleh batu mengalami perubahan sampai akhirnya mengikut Yesus, melayani Yesus. Saulus, orang yang menganiaya jemaat, ketika berjumpa dengan Yesus, dikasihi oleh Yesus, maka Saulus berubah menjadi orang-orang yang menguatkan jemaat. Lihat ya saudara, karena kasih Allah itu merubah banyak orang. Belum lagi Zakeus, pemungut cukai, bagaimana dia mau mengalami perubahan oleh karena Yesus mau mengampiri rumahnya. Perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub berjumpa dengan Yesus. Yesus menunjukkan cintanya. Akhirnya ada perubahan. Jadi saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih merubah banyak orang. Makanya kalau hari-hari ini engkau sedang difitnah, engkau sedang mengalami dirugikan oleh orang lain, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini adalah kesempatan kita untuk memenangkan jiwa. Balas kejahatan dengan kebaikan. Engkau sedang menabur kasih, engkau akan melihat jiwa-jiwa engkau akan tuai oleh karena kasih karunia Tuhan, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kasih menjangkau jiwa, saudara. Tidak ada pertobatan yang terjadi oleh karena perdebatan. Yang ada yang terjadi oleh karena perdebatan adalah sakit hati, kecewa, ya kan, mendendam, jadi pahit, jadi penolakan, sudah dikasih dalam. Tapi kalau kasih, iya kan, kalau kasih itu membalut, kasih itu memenangkan hati gitu. Nah bicara tentang kasih, itu hanya kita temukan dalam kasihnya Allah kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya Allah, maka ada banyak jiwa diselamatkan. Karena kasihnya Allah,
maka ada banyak jiwa datang kepada Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, apa dikatakan saudara? Ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi jelas, orang yang bisa mengasihi adalah orang yang memiliki Allah. Tapi orang sekalipun dia sering beribadah, sekalipun dia katanya sering berdoa, tapi dia tidak bisa mengasihi, itu dipertanyakan Allah mana yang ada dalam hatinya. Karena pada dasarnya Allah adalah kasih. Dan kalau ada orang yang katanya mengaku beribadah, taat, mengasihi Allah, tapi membenci sesamanya, bahkan membunuh sesamanya, itu dipertanyakan Allah mana yang dia sembah. Jadi jelas, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kasih. Karena kasih membalut luka, karena kasih mengubahkan orang. Jadi jelas, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Itulah yang Yesus ajarkan. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, tanpa kasih semuanya sia-sia. Engkau hebat dalam berkata-kata, semua bahas tanpa kasih. Nggak NATO, no action, talk only lah. Ya kan, sama seperti gong berkumandang, ya kan, canang yang gemerincing. Kita hebat dalam karunia, kita hebat dalam bernubuat, kita hebat dalam mengetahui segala rahasia, seluruh pengetahuan, tapi nggak punya kasih, we are nothing. Kita sama sekali nggak berguna. Jadi jelas, tanpa kasih kita bukan apa-apa, tapi kasih akan mengubah segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mengerti hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa ada kuasa di balik kasih. Oh, ini penting saudara, ini penting. Jadi ini istri-istri gitu kan, kalau ada suami lu selingkuh, wah suami lu berzina, wah itu jangan justru dibentak-bentak, jangan justru dimarah-marah. Sambut dia dengan kasih. Justru engkau, Alkitab katakan, sedang menabur bara api di atas kepalanya, membuat hidupnya tidak tenang. Dia bingung, loh gue kok berzina, gue berselingkuh, tapi istri gue masih nyambut. Mungkin saudara banyak yang bilang, gimana mungkin pendeta, bagaimana bisa? Pendeta ini gak ngerasain apa yang saya rasain. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian pula sebaliknya, engkau suami-suami yang melihat istrimu keras kepala, istrimu gak mau tunduk, jangan ditekan, jangan dikeraskan. Pakai kasih. Kasih dengan ketulusan akan menjamah hati orang yang keras. Sekeras apapun. Lihat saudara, Saulus kurang keras apa? Kurang kasar, kurang jahat apa? Tapi ketika kasih Yesus menjamah, perubahan terjadi luar biasa. Dan saya percaya sampai saat ini kasih itu tetap akan berkuasa untuk mengubahkan hidup seseorang. Karena kita mengerti bahwa ada kuasa di balik kasih. Maka yang pertama, hidup dan tinggallah di dalam kasih Allah. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, siapapun yang membuat engkau kadang hatimu panas hati, hatimu kadang luka, hatimu kadang kecewa, saya cuma mau ajak setiap umat Tuhan, ayo balut dengan kasih orang-orang yang mungkin melakukan hal itu kepadamu. Karena kita percaya ada kuasa di balik kasih. Dan yang kedua, karena kita mengerti bahwa ada kuasa di balik kasih, maka jaga hati kita. Jangan sampai hati kita jauh dari kasih, tapi biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan kasih. Minta Roh Kudus penuhi hati kami dengan kasih-Mu, balut hati kami dengan kasih-Mu, sehingga dalam kami menghadapi orang-orang yang membenci kami, menyakiti, mengecewakan kami, kami tetap dapat melepaskan pengampunan, kami tetap memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Engkau akan lihat hasilnya dahsyat dan akan luar biasa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sadarkan kami bahwa kami tahu bahwa peperangan kami, senjata kami adalah kasih.
Kasih mengubahkan banyak orang. Kasih menjamah setiap orang yang keras. Itu sebabnya biarlah kalau kami diperhadapkan dengan orang-orang yang merugikan, mengkhianati, menyakiti hati kami, biarlah kami membalasnya dengan kasih. Sebab itulah yang Yesus juga perintahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk tetap terus memiliki kasih Allah dalam hati kami. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tidak tawar akan kasih. Kami tidak kering akan kasih Tuhan, melainkan semakin berlimpah-limpah kasih Allah dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah sehingga setiap kami dipenuhi dengan kasih Allah yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.